Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunia Novanita dari Prodi S1 Keperawatan. Saya akan mempresentasikan konsep penerapan ilmu fisika dalam keperawatan. Di sini, saya akan mengambil alat kesehatan yaitu tensimeter sebagai alat dalam konsep ilmu fisika. Setiap kali Anda ke dokter, umumnya perawat akan mengukur tekanan darah dengan suatu alat yang dililitkan di tangan. Biasanya sudah familiar dengan bentuk alat ini, namun tahukah kita alat apa sebenarnya ini? Alat ini untuk mengukur tekanan darah, atau di Indonesia bisa disebut dengan tensimeter. Nama aslinya yaitu sphygmomanometer, berasal dari bahasa Yunani yaitu sphygmos, denyut jantung. Dan istilah sains manometer yaitu alat pengukur tekanan. Saya akan menceritakan sedikit sejarah singkat mengenai tensimeter tersebut. Pengukuran tekanan darah pertama kali ditemukan tahun 1733 oleh Stephen Hales. Saat itu pengukuran tekanan darah dilakukan pada hewan. Sejak saat itu pula, mulai banyak penemuan baru terkait pengukuran tekanan darah. Tahun 1847, penemuan pengukuran tekanan darah mulai berkembang dengan sangat pesat dan dapat dilakukan pada manusia dalam lingkungan medis. Tahun 1896, Rivaroxi menemukan metode pengukuran tekanan darah dengan alat sphygmomanometer atau tensimeter. Desain tensimeter Rivaroxi kemudian dikembangkan oleh von Recklinghausen serta Hill dan Bernard. Tahun 1905, Korotkov menemukan bahwa tekanan sistolik dan diastolik dapat diukur dengan mendengarkan suara yang dihasilkan oleh aliran darah yang mengalir saat tensimeter dikepeskan. Dengan bantuan stetoskop, metode Korotkov ini merupakan teknik yang mudah dan akurat serta masih digunakan hingga saat ini. Itulah sejarah singkat mengenai tensimeter. Ada dua jenis tensimeter, yaitu tensimeter analog dan digital. Tensimeter analog pun terdapat dua jenis, yaitu tensimeter merkuri atau air raksa dan tensimeter aneroid yaitu menggunakan jarum. Di sini saya akan mengulas lebih lanjut mengenai alat tensimeter jarum atau tensimeter aneroid. Tensimeter aneroid ini bentuknya seperti ini. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari tensimeter jarum atau aneroid. Yang pertama, manset. Manset ini kain persegi panjang yang umumnya dililitkan pada bagian lengan saat nanti pengukuran. Kemudian meteran sebagai pengukur tekanan. Terdapat jarum yang bergerak menggunakan angka tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu balon pompa atau pump. Nah, bentuknya seperti ini. Pemompa ini berfungsi untuk memompa udara agar masuk ke manset. Pada pump juga terdapat klep, itu ini, berfungsi untuk mengeluarkan udara dari dalam keluar. Alat ini juga terdapat filter valve pembuangan untuk ruang udara di manset saat proses pengukuran dilakukan. Kemudian ada selang menghubungkan dari manset ke pengukur yaitu yang ada jarumnya tadi. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah penggunaan alat tensimeter ini. Instruksikan pasien untuk duduk atau berbaring, tapi saya memilih untuk duduk. Dengan tinggi lengan dilakukan pengukuran setinggi jantung. Mengajukan pasien untuk istirahat 5 menit sebelum pengukuran. Mengeluarkan udara dari manset. Pastikan manset benar-benar kempes. Pasang manset di lengan atas 2-3 jari dari lipat siku. Pasang manset tidak terlalu dekat dan tidak terlalu longgar. Biasanya ada masker atau garis yang menandakan harus diletakkan di bagian arteri. Letakkan stetoskop di bagian dalam di sini. Pastikan jarum dimulai dari angka 0. Putar knob pada pompa hingga tertutup dan tidak ada aliran udara yang keluar. Jika sudah berhenti sebentar dan kemudian lepaskan tekanan manset perlahan dan konstan. Perhatikan jarum petunjuk tekanan. Perhatikan dengan baik-baik saat mendengar suara denyut nadi yang menunjukkan angka berapa. Itulah tekanan sistolik. Perhatikan terus di mana suara tersebut akan hilang dan mendengar seperti desiran angin, itulah tekanan diastolik. Alat tensimeter ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari alat ini praktis dan mudah dibawa. Ya, dari keamanan, tensimeter ini lebih aman dari tensimeter air raksa. Tingkat akurasinya cukup tinggi, tidak beresiko terkontaminasi oleh logam berat. Kekurangan alat ini yaitu membutuhkan alat tambahan yaitu stetoskop. Gunakan putaran berangka sebagai penggantinya. Baik, ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Kesalahan dan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.